Selamat siang sahabat Bosku Media, saya Krisdianto, jurnalis Malang Bosku Media, Pos Wilayah Kota Batu. Saat ini saya bersama dengan Mas Rafan Dias Putra Atmadi. Mas Dias panggilannya. Mas Dias. Mas Dias ini adalah salah satu korban insiden di Wahana Pendulum 360 Jatim Park 1 kemarin yang sempat ramai di pemberitaan dan dibicarakan di masyarakat Kota Malang. Pada kesempatan ini kami ingin lebih dekat dengan Mas Dias, bagaimana terjadinya saat itu, kemudian juga proses penyembuhan saat ini seperti apa. Oke, kita langsung saja. Mas Dias mungkin bisa diceritakan tentang latar belakang jenengan dulu, terus sama kemarin kejadian seperti apa, dan saat ini kondisi Mas Dias sendiri juga apakah sudah membaik atau seperti apa kayak gitu, Mas? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafan Dias Putra Atmadi, seorang siswa di MTSN 1 Kota Malang. Saya waktu di Wahana Pendulum itu awalnya ya berjalan normal. Cuman waktu di atas tiba-tiba seatbelt dada saya ini terbuka ke atas, otomatis saya pegangan refleks terus terbentur di baja pijakan. Siap, Mas, mungkin bisa diceritakan apakah saat itu sebelum naik kan otomatis ada operator sama petugas keamanan ya, Mas ya. Itu apakah sudah memasangkan pengaman tersebut, Mas? Begitu. Sudah. Dari awal masuk wahana itu sudah diperingatkan oleh operatornya. Karena mayoritas yang di wahana itu perempuan ya, Mas. Jadi operatornya bilang gini, "Mbak, jangan dipakai dulu." Mungkin maksud operatornya ini agar kita tidak masang sendiri gitu kan, Mas. Takutnya ada kayak kita masangnya kurang kenceng atau bagaimana gitu kan. Nah, akhirnya semua pengunjung itu duduk dan operatornya ini keliling masangkan seatbeltnya satu-satu. Setelah itu si operator ini muter sekali untuk benar-benar ngecek ini udah safety apa belum gitu kan. Setelah itu untuk mungkin SOP dari wahananya, jadi sistem seatbelt dada ini pakai hidrolik, Mas. Hidrolik ataupun angin. Soalnya yang saya lihat di awal permainan ini seperti dipasangkan angin. Dipasangkan angin, akhirnya seatbelt semua nutup. Dan setelah permainan usai, anginnya ini disedot lagi, Mas. Disedot, akhirnya seatbelt dadanya bisa buka semua. Nah, awalnya si operator masangin angin gitu kan, Mas. Itu nutup semua, Mas. Kenceng. Sampai perut saya ini ketekan. Saking kencangnya gitu kan. Saya gini-giniin juga nggak bisa. Nah, setelah itu operatornya sempat nyalakan wahana. Tapi waktu itu baru mau mulai tiba-tiba kepotong gitu, Mas. Diberhentikan, akhirnya mulai lagi. Mulai itu kan wahananya muternya secara vertikal dan horizontal. Vertikal lalu horizontal. Ini terus 360. Putaran pertama masih aman. Mau putaran kedua saat kepala saya di bawah dan itu tingginya 15 meter, tiba-tiba seatbelt saya kebuka ke atas gini, Mas. Seperti sebelum wahana dimulai. Buka gini, saya refleks pegangan kenceng, pokoknya saya pegangan, Mas. Soalnya pandangan saya itu udah kabur, nggak bisa lihat apa-apa. Pokoknya pegangan, terus kaki saya terbentur di baja pijakan, akhirnya saya jatuh. Jatuh itu langsung ditolongin sama operator. Dan itu dibawakan ke emergency dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Baptis. Rumah sakit terdekat dari Jatim Park 1 nih. Setelah itu di ronsen sama dokternya gitu kan. Setelah itu dirujuk ke Persada. Besoknya hari Rabu tanggal 9 April 2025 saya dilakukan operasi jam 12 siang. Di Persada? Di Persada. Saat jatuh itu sempat pingsan atau masih sadar seperti itu, Mas? Alhamdulillah saya saat kejadian dan habis jatuh itu masih sadar, Mas. Kondisinya masih sadar dan masih bisa kayak ini, Mas, berpikir gitu, Mas. Soalnya setelah jatuh ditandu sama petugasnya,
Yang saya pikirkan itu cuma satu, Mas. Apa itu, Mas? Ini diamputasi apa enggak? Soalnya kan saya memang orang Arab awam ya, Mas. Belum tahu ini prosedurnya gimana, apakah masih bisa nyatu atau gimana. Jadi saya ini kayak apa ya? Tanya terus ke operatornya, Mas ini apa ini, Mas? Saya masih SMP loh, Mas. Masa diamputasi, Mas, gitu kan? Itu akhirnya udah dilarikan, saya coba tenang. Akhirnya itu, Mas, bisa. Dan itu keadaannya saya itu diem doang gitu, Mas, waktu dilarikan. Cuman mikir sama nahan rasa sakit, Mas. Oke, siap. Saat itu yang sakit cuma kaki atau ada beberapa bagian tangan juga yang terluka, Mas? Kalau yang paling nyeri, paling sakit itu di bagian kaki yang patah ini, Mas. Terus juga kalau tangan ini kan juga patah. Buat genggam ini sakit, Mas, awalnya. Terus juga kepala bagian kanan belakang itu sempat benjol juga kan, terkena benturan. Cuman alhamdulillah di CT scan aman. Oke, siap. Kalau tangan sekarang sudah sembuh ya, Mas ya? Sudah sembuh. Kepala juga sudah sembuh. Sudah. Tinggal penyembuhan di kaki. Nah, penyembuhan di kaki. Ini kan juga sudah melakukan perawatan secara rutin ya, Mas ya? Sudah berapa kali dengan berobat atau fisioterapi ke Persada dan hasilnya mungkin bisa diceritakan seperti apa, Mas? Kalau saya kontrol di Rumah Sakit Persada itu kan ada 2 dokter nih, Mas. Dokter tulang sama dokter fisioterapi. Kalau dokter tulang dari minggu pertama sampai minggu kedua ini kemarin baru kontrol itu, Mas. Ini kondisinya ya mungkin masih belum terbentuk nih jaringan-jaringan tulang yang baru. Cuman di sini itu ada ini, Mas, sebenarnya kayak ada jendela bisa dibuka gipsnya. Itu karena ada luka. Dan kemarin dicek sama dokternya, estimasi penyembuhan itu cuma 1 minggu. Cuman ini molor sampai 3 minggu, Mas. Kalau yang ini sudah sembuh, kalau yang ini tinggal dikit lukanya. Gitu. Kalau fisioterapi setiap minggu saya ke fisioterapi, Mas, buat latihan-latihan gitu kan. Kalau dari dokter itu fisioterapi ini harus dijalankan secara rutin agar saat gips dibuka kakinya tidak kaku gitu, Mas. Jadi kalau bisa sama dokter ini di rumah juga harus latihan untuk jalan ya, Mas ya? Iya, latihan jalan, latihan buat ngangkat dan sebagainya macamnya. Sekarang untuk aktivitas yang bisa sendirian apa dan yang dibantu sama orang tua apa, Mas, di rumah? Kalau yang sendiri mungkin saya sudah bisa jalan sendiri nggih, Mas. Soalnya ini kan kaki sudah bisa diangkat. Paling cuman minta bantuan orang tua buat ngambilin krek doang. Tuh. Cuman rata-rata ya masih dibantu sama orang tua sih, Mas. Kayak seperti makan, terus mungkin mau buang air besar, buang air kecil itu masih dibantu. Kalau ini mulai tanggal 8 sampai sekarang sudah berapa hari enggak masuk sekolah kira-kira? Saya itu aslinya kan kejadiannya tanggal 8 ya, Mas. Besoknya saya aslinya sudah masuk. Masuk. Jadi ini waktu ke Jatim Park itu hari terakhir liburan. Karena emang niatnya ini pengen liburan, soalnya selama saya lebaran itu cuman paling ya ke rumah saudara doang kan, Mas. Silaturahmi. Iya. Itu mungkin berapa ya? 2 bulan, Mas. Kok 2 bulan? 2 minggu. 2 minggu. Sorry. 2 minggu. Oke, siap. Kalau kata dokter mungkin bisa aktivitas masuk sekolah lagi kapan atau nunggu sembuh benar-benar bisa jalan atau seperti apa? Sebenarnya dari dokter ortopedi itu sudah boleh sekolah, Mas. Sudah boleh sekolah dan mungkin setelah operasi ini, Mas, boleh langsung pulang aslinya. Gitu. Cuman kan kemarin sempat langsung operasi itu ya? Setelah operasi itu kata dokternya kalau mau pulang nggak apa-apa pulang sekarang gitu kan. Cuman kan saya masih mikir buat ini belajar jalannya, fisioterapi gitu. Kalau ini ada jadwal lagi enggak pekan depan untuk fisioterapi atau berobat? Ada. Di hari Selasa. Hari Selasa. Sebelumnya berapa kali untuk fisioterapi belajar jalan dan ke depan ada kuantitas untuk dinaikkan fisioterapinya misal 2 kali, 3 kali seminggu seperti kalau itu? Ini itu kan, Mas, baru awal nggih. Jadi 3 minggu pertama gipsnya masih sampai paha ini cuman 1 minggu sekali. Itu latihannya juga masih
bisa dibilang ringan ya mas. Bisa dibilang ringan, paling cuma ngangkat-ngangkat atau gimana gitu kan. Nah 3 minggu setelah operasi ini gips saya ini dipotong sampai lutut, sampai lutut sini. Dan itu buat latihan fisioterapinya semakin ditambah mas kuantitasnya. Jadi mungkin bisa sampai 2 minggu sekali, terus 3 minggu sekali gitu mas. Seminggu 3 kali mas. Mas bisa diceritakan waktu operasi kemarin apakah kakinya dipen juga atau seperti apa? Kalau ini itu kan awalnya 6 jam sebelum operasi, jam 6 hari Rabu dokter itu kan visite ya mas. Itu buat konsultasi juga, selain mengecek kondisi saya, konsultasi ini mau dipen atau digips. Kalau saran dari dokter ortopedi itu menyarankan untuk digips saja, karena mengingat usia saya masih muda dan masih masa pertumbuhan, jadi cepet gitu mas, cepet untuk pulihnya gitu ya, buat nyambungnya tulangnya. Dan juga saya milih gips ini juga pertimbangan dari keluarga karena berhubungan dengan cita-cita saya mas. Cita-cita saya ini kira-kira? Ini mas, jadi taruna di SMA Taruna Nusantara Magelang dan lanjut ke TNI Angkatan Udara. Itu juga sempat saya konsultasi dengan dokter angkatan, ini baiknya gimana, dan dokter menyarankan untuk digips saja, karena kalau digips itu mas kan tidak dibedah, jadi tidak membekas jahitannya gitu. Jadi digips ini cuma direposisi doang mas. Tapi kemarin hasil ronsen apakah sudah kembali mas? Kalau hasil ronsen yang terakhir itu belum benar-benarnya tuh mas, jadi cuma diposisikan aja. Dan itu nggak benar-benar rata gini mas. Jadi kayak kata dokternya itu ada sudut kemiringan 10 derajat atau gimana gitu, saya kurang paham gitu. Cuma nanti kata dokter ini nanti setelah sembuh bakal nyambung, kayak nggak ada cacat gitu mas. Siap. Kemarin naik pendulum 360 itu apakah juga berkaitan dengan cita-citanya atau seperti apa mas? Mungkin bisa diceritakan juga. Jadi itu selain saya liburan ke Jatim Park, saya ini emang kayak ada tujuan khusus gitu mas ke Jatim Park. Karena kan yang saya ketahui di Jatim Park ini kan wahananya rata-rata ekstrim ya mas. Dan ekstrim itu pastinya ada kayak dorongan G-force gitu mas. Gitu. Jadi semua wahana yang di Jatim Park itu saya cobain mas. Dan saya ngetes apakah saya kuat naik wahana ini atau enggak gitu kan. Jadi kayak contohnya di roller coaster, misalnya di awal itu kan naik dulu mas, naik terus turun. Nah saat turun ini kan biasanya ada G-force gitu kan mas. Ini kan berhubungan juga dengan saya saat naik pilot nanti, saat manuver ataupun atraksi-atraksi semacamnya itu kan mas, itu kan ada G-force-nya gitu. Jadi saya ingin melatih dan juga mengetahui kemampuan saya sejauh mana gitu. Tapi sayangnya kemarin sempat terjadi gitu ya mas ya. Iya. Mas tak lihat-lihat juga banyak prestasi yang jenengan punya, ini mungkin bisa dijelaskan prestasi yang diraih mungkin di tingkat SD sama SMP apa saja mas? Alhamdulillah mas, saya ini lulusan di SD Anak Saleh Malang itu sebagai bisa dibilang siswa teladannya. Karena di penilaiannya di SD Anak Saleh ini ada namanya ujian sekolah, ujian untuk menentukan kelulusan dari SD. Dan ini saat di apa ya mas, kayak selebrasi atau kalau di seremoni wisuda. Wisuda itu kan kalau buat kuliah ya mas. Kalau di Anak Saleh ini nyebutnya selebrasi. Itu nanti ada penghargaan gitu mas, kayak seperti fun project, terus juga the best US ini kan mas. Nah alhamdulillah di ujian sekolah saya mendapatkan 6 nilai terbaik dari 9 mata pelajaran. Jadi itu di antara 6 mata pelajaran terbaik ini 5-nya itu 100 dan satunya ini terbaik mas, 85 PJOK.
Setelah itu saya mendapatkan juga peraih nilai US terbaik pertama. Jadi nilainya US ini di apa ya Mas, kayak di totalin dan dilihat mana yang paling tinggi. Setelah itu saya mendapatkan juga teladan akademik Mas. Oke. Jadi dari nilai akademik itu mungkin ditotalin gitu kan Mas, dicari ini mana sih siswa yang akademiknya paling jos gitu kan Mas. Dan alhamdulillah saya nyabet 8 penghargaan saat kelulusan 8 itu. penghargaan. Nggih. Keren. Mas Itu perjuangan juga nggak main-main gitu Mas. Gitu, soalnya saya percaya ada usaha ada hasil. Yang saya ingat itu pepatah mengatakan kalau usaha itu tidak mengkhianati hasil Mas. Jadi itu saya waktu ujian sekolah itu benar-benar mempeng Mas. Kayak orang kerja. Jadi itu saya itu tidurnya jam 3 subuh Mas. Jam 3 pagi itu baru tidur dan jam 5 itu baru bangun Mas buat sekolah. Oke. Sekarang kan kelas 7. Kelas 7 di MTSN 1 Kota Malang. Malang. Mas, apakah di proses perjalanan kelas 7 ini sudah ada prestasi juga seperti di SD sebelumnya? Alhamdulillah Mas, di MTS ini juga saya meskipun baru 1 ini juga menurut saya udah wow gitu kan Mas. Jadi saya ini ikut jadi perwakilan sekolah delegasi MTS buat ikut lomba porseni MTS 2025 dan alhamdulillah saya dapat juara harapan 2 lomba pidato bahasa Indonesia. Karena itu ini pengalaman pertama saya Mas di bidang public speaking. Karena sebelumnya saya emang cuman ngincernya akademik doang dan baru tahu oh ini public speaking kok seru gitu kan. Karena saya coba dalami dan alhamdulillah sama sekolah diberikan amanah buat ikut lomba porseni dan alhamdulillah juara harapan 2. Itu tingkat kota atau provinsi? Tingkat kota Mas. Tingkat kota. Jadi itu kalau di porseni nanti kan dilombakan tingkat kota. Setelah tingkat kota nanti juara 1 itu dilombakan ke tingkat Jawa Timur. Oke, siap. Mas, dengan prestasi sampean yang cemerlang saat ini ya Mas, ya, saat ini terus dengan adanya insiden kemarin mungkin semangat apa yang didorong sama orang tua biar cepat sembuh dan bisa meraih cita-cita kembali seperti itu Mas? Kalau saya sendiri ya Mas pribadi itu emang pengen cepet-cepet sembuh Mas. Jadi itu banyak motivasi yang di pikiran saya ini biar cepet-cepet sembuh. Karena ini saya itu ini ya Mas, kalau di mindset saya ini nggak bisa larut dalam kesedihan ini Mas, Jatim Park ini. Jadi saya ini berpikiran buat cepet-cepet sembuh dan melanjutkan di pendidikan agar cepet-cepet sukses Mas. Soalnya saya ini sendiri punya cita-cita. Cita-citanya itu kalau sukses mau beli Ferrari. Dan itu jadikan motivasi gitu Mas. Tapi bukan penghalang ya Mas dengan adanya insiden ini untuk mengejar cita-cita ke depan ini? Enggak, bukan penghalang Mas. Gitu. Siap. Mungkin ada pesan juga Mas mungkin buat teman-teman yang mungkin nantinya mau main ke Jatim Park itu harus seperti apa biar enggak ada insiden seperti yang sampean alami ini? Kalau pesan saya ya Mas, karena pengunjung di Jatim Park ini kan rata-rata umurnya masih remaja gitu kan Mas, remaja kalau nggak gitu dewasa. Nah saran saya ini kalau pengunjungnya masih di bawah umur, itu saran saya jangan naik wahana yang ekstrim-ekstrim dulu Mas gitu kan. Nggak cuma di Jatim Park aja, mungkin di tempat lain gitu kan. Pokoknya itu utamakan safety-nya Mas. Safety itu benar-benar penting banget. Dan juga kalau bisa ikutin SOP dari wahana permainannya gitu kan. Misalnya ini disuruh pakai seatbelt, ya dipakai seatbelt gitu kan Mas. Itu pokoknya pinter-pinter milih wahana dan juga jangan terlalu ekstrim gitu kan Mas. Paling itu kan kalau ke Jatim Park ikut sama temen ya Mas, rombongan gitu. Terus misalnya dia nggak berani gitu kan Mas, ini diejek sama temennya, wah cemen kamu, masa wahana gitu doang kan nggak mau gitu kan Mas gitu. Wis nggak usah, wis jangan dipikirin.
kalau kamu nggak berani, Mending ya udah nggak usah, jangan dipaksakan, jangan ikut omongan teman gitu Mas. Tuh. Oke, siap. Oke, terima kasih sahabat Malang Posko. Mungkin sepenggal cerita dari Mas Dias maksud kami, dari pengalamannya yang kemarin sempat tertimpa insiden di Jatim Park 1. Terima kasih.